Perkenalkan, nama saya Kayla Adelia Marisa dengan NIM 106012 30347 dari Prodi Desain Komunikasi Visual kelas DD 47C. Di sini saya akan menjelaskan apa sih seni menurut Edmund Burke. Nah, lanjut. Pendekatan kritik seni Feldman terdiri dari 4 tahap analisis yang sistematis, yaitu 1. Ada deskripsi formal yang menyangkut mengidentifikasi elemen visual, objektif seperti gambar, warna, garis, bentuk, komposisi. Dan kedua, ada analisis formal. Analisis formal ini berguna untuk menganalisis bagaimana sih elemen-elemen visual tersebut kerja dalam satu gambar. Ketiga, ada yang namanya interpretasi, yaitu interpretasi adalah sebutan untuk memaknai pesan atau simbol dan makna yang terkandung dalam karya. Interpretasi ini berguna untuk mencari tahu apa sih sebenarnya gambar ini, mencerminkan apa sih gambar ini. Nah, evaluasi atau penilaian itu adalah yang keempat. Nah, di evaluasi ini kita dapat menilai kualitas artistik dan sensitivitas karya seni. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif dari pengamatan objektif hingga pemaknaan mendalam. Yang pertama saya punya dari Salvador Dali, The Presentation of Memory 1931. Nah, deskripsinya adalah lukisan surreal berukuran kecil 24x33 cm dengan jam-jam meleleh di landscape pantai gersang, palet warna pastel dengan teknik illusion persisi. Interpretasi yang ada di gambar ini adalah jam meleleh sebagai metafora relativitas waktu dan alam bawah sadar, mencerminkan pengaruh teori relativitas Einstein dan psikoanalisis Freud. Nah, evaluasinya adalah mahakarya surreal yang mengubah objek familiar menjadi simbol kuat. Kombinasi sempurna teknik realistis dengan ide fantastis menjadi ikon visual yang langsung dikenali. Kedua, saya ada seni dari Kanagawa yang dibuat oleh Katsushika Hokusai 1830 sampai 1832. Nah, deskripsinya adalah catatan ukiyo-e dengan gelombang raksasa melengkung, perahu-perahu kecil dan gunung Fuji di latar belakang, dominasi warna biru dengan garis kurva dinamis. Nah, interpretasi yang ada di dalam gambar ini adalah hubungan kompleks manusia dengan kekuatan alam, kontras antara gelombang bergejolak atau disebut juga perubahan, dan gunung Fuji atau permanensi mencerminkan filosofi keseimbangan Jepang. Evaluasinya adalah mahakarya ukiyo-e yang melampaui batasan budaya, komposisi dramatis dengan penguasaan sempurna medium cetakan kayu, menginspirasi seniman global dan menjadi katalis Japanisme di Eropa. Nah, yang ketiga ini saya ngambil dari seni Indonesia ya, batik kaum yang dibuat oleh pengrajin batik tradisional. Pada dasarnya deskripsinya adalah pola geometris berulang dengan bentuk oval dalam formasi 4 bagian, warna tradisional coklat, sogan, dan putih atau krem dengan isen-isen yang detail dan presisi. Nah, interpretasinya apa sih interpretasi yang ada di batik kaum ini yang buat saya tertarik? Nah, di batik kaung ini ada 4 bentuk oval melambangkan 4 arah mata angin atau sumber energi alam. Pusat berbentuk sebagai mata atau penser. Kosmologi Jawa, motif larangan keraton yang mencerminkan hierarki sosial spiritual. Nah, evaluasi yang saya dapatkan dari batik kaung ini adalah keseimbangan sempurna antara fungsi praktis, estetika, dan filosofi. Kesederhanaan elegan yang tidak lekang waktu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia pada 2009. Selanjutnya, di sini saya memiliki logo Garuda Pancasila lagi-lagi dari Indonesia yang dibuat oleh Sultan Hamid II 1949 sampai 1950. Deskripsinya adalah burung Garuda emas dengan sayap terbentang, perisai Pancasila di dada, mencengkram pita Bhinneka Tunggal Ika. Yang jelas di sini di Indonesia tuh udah sangat terkenal banget ya. Dan ada angka 17, 8, 45. Komposisi simetris dengan garis tegas. Interpretasi yang ada di dalam logo Garuda Pancasila ini adalah sintesis elemen tradisional dengan identitas nasional modern Garuda sebagai simbol kekuatan dan pelindungan, perisai Pancasila sebagai jantung ideologi bangsa, menghubungkan warisan prakolonial dengan negara modern. Evaluasi apa sih yang didapat dari logo Garuda Pancasila ini? Yang jelas-jelas mungkin nggak semenarik atau susah itu untuk dibuat. Evaluasi yang saya dapatkan adalah desain cemerlang yang memadukan nilai estetika
makna simbolis dan fungsi praktis, efektivitas komunikasi visual yang sangat tinggi, menjadi simbol nasional yang kuat selama 7 dekade. Nah, logo Garuda Pancasila ini termasuk seni yang tidak bisa dilupakan oleh kita ya, karena itu juga menjadikan lambang Indonesia. Nah, dari 4 karya seni yang saya ambil tadi, dari entah itu dari Indonesia dan dari misalkan dari bagian barat, timur atau sebagainya, apa sih sebenarnya kesimpulan yang dapat dari seni estetika menurut Edmund Burke ini? Nah, kesimpulan analisisnya adalah keempat karya tersebut menunjukkan bahwa universitas estetika setiap budaya memiliki pendekatan unik dalam menciptakan keindahan. Itu jelas dong. Karena dari tadi kita kan sudah membaca dari keempat karya tersebut, mereka memiliki ideologi dan preferensialisme yang berbeda-beda. Kedua, ada konteks kultural. Karya seni tidak terlepas dari nilai, filosofi, dan kondisi sosial penciptanya. Kalaupun mereka berbagai macam, mereka tetap menggunakan pencipta yang sama. Jika ada perubahan sedikit, mereka tetap akan mencantumkan pencipta utamanya. Nah, ketiga, ada nih evolusi artistik. Nah, dari tradisional batik kaung yang tadi kita ambil hingga modern yaitu Dali, menunjukkan perkembangan ekspresi seni. Semakin tingginya zaman, semakin jauhnya zaman, seni ini justru berubah, makin mengarah lebih ke negaranya atau mengarah ke politik dan segala macam. Nah, si Edmund Burke ini memastikan untuk tetap ada mengadakan seni ini memiliki keunggulan yang sangat unik. Kayak misalkan mereka lebih fokus kepada cara mereka, bagaimana sih cara untuk membuat lukisan ini tetap dipandang oleh orang-orang jauh, bukan hanya untuk negara kita sendiri, seperti itu. Nah, fungsi ganda itu adalah seni berfungsi sebagai ekspresi estetis sekaligus pembawa pesan filosofi dan kultural. Nah, metode Feldman terbukti efektif dalam membongkar lapisan makna dan berbagai tradisi seni, memungkinkan apresiasi yang mendalam terhadap keragaman ekspresi manusia. Nah, berikut ada daftar pusakanya, dari ada Feldman Edmund Burke, ada Depreciation of Memory, dari karya-karya tadi saya ungkapkan juga ada daftar pusakanya, saya cantumkan. Nah, sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin segitu aja ya. Bagaimana sih cara ngejelasin analisis karya seni dengan pendekatan Edmund Burke gitu kan. Mungkin kita perlu belajar lebih banyak lagi dari analisis ini. Tapi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.